Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek-cek, caranya kedengaran nggak ya? Apakah suaranya terdengar? Enggak ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aman. Bentar, berarti izin pakai headphone lagi agar suaranya lebih jelas. Nah, bagaimana kabarnya Ayah Bunda Bang Kakak? Apakah baik-baik saja? Boleh di kolom Seperti biasa. Oh ya, sebelum itu, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi anzilni min dalam mubarakun wa anta khairul munzilin. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Uul yang insya Allah akan menemani ayah bunda, abang kakak sekalian untuk belajar bareng narasumber kita setelah kita melaksanakan malam tarawih yang kesekian. Ada yang ke-8 atau ke-9 kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi. Jujur, saya itu termasuk orang yang males ngitung berapa hari kita sudah berpuasa. Supaya biar tiba-tiba udah mau dekat lebaran aja. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya Bunda Abang kakak sedang ngitungin udah berapa hari puasa, juga nggak apa-apa ya, itu bukan suatu hal yang tidak baik seperti itu. Nah, Ayah Bunda Abang kakak, bagaimana puasanya sejauh ini? Apakah aman? Apakah sudah mulai terasa capek-capeknya? Atau ada mulai terasa kayak mau mokelnya, kayak gitu? Boleh dibantu di kolom chat. Tapi sebelum itu, sebelum Uul menunggu jawaban dari Ayah Bunda Abang Kakak, sembari, bukan sebelum ya, sembari Uul menunggu jawaban dari Ayah Bunda Abang Kakak, izinkan Uul untuk mengingatkan beberapa catatan untuk kita semua selama mengikuti webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, karena Ayah Bunda Abang Kakak tidak diperkenankan untuk menghidupkan mic-nya, maka Ayah Bunda Abang Kakak diwajibkan untuk dapat berinteraksi secara aktif melalui kolom chat. Karena tenang saja, semua yang Ayah Bunda Abang Kakak ketikkan di kolom chat itu akan kami baca. Walaupun mungkin nggak secara lantang Uul bacain, tapi insya Allah akan selalu Uul pantau dan Uul baca. Kemudian, yang kedua, supaya kita belajarnya makin semangat dan makin asik gitu ya, silahkan untuk menghidupkan kameranya, biar kelihatan nih. Pemateri kita pada malam hari ini bisa ngelihat wajah-wajah ganteng cantik dari ayah bunda abang kakak. Biar kelihatan, biar menunjukkan seberapa semangat dan siapnya ayah bunda abang kakak untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Kemudian, ayah bunda abang kakak yang menggunakan device handphone, ya biasanya kalau misalnya pakai Zoom via handphone itu tuh di ujung sebelah sini atau di ujung sebelah sini itu akan ada icon seperti pulpen atau pensil tidak dianjurkan untuk dipencet atau diaktifkan ya icon itu karena jika tidak sengaja terpencet kemudian ini ya digerak-gerakin ke layarnya itu akan merusak pandangan kita semua, merusak visual kita. Jadi tolong untuk tidak diaktifkan. Sudah, itu saja. Dan sangat mudah bukan? Oh ya, dan tambahan. Ini tambahan aja, boleh iya, boleh enggak, tapi Uul harapkan ayah bunda abang kakak itu menyediakan pulpen dan buku atau device lain untuk mencatat poin-poin penting yang akan kita dapatkan pada malam hari ini. Karena sejatinya manusia itu mudah lupa ya, suka hilaf. Takutnya setelah kelas ini berakhir, apa yang kita dapatkan, muap gitu aja kan sayang ya Bunda Abang Kakak. Jadi silakan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan sesiap mungkin untuk mengikuti kelas kita. Masya Allah. Ini tadi udah ada yang jawab nih. Gimana puasanya tambah semangat? Mantap kalau yang tambah semangat ya. Karena ini nih sedihnya ya Bunda Abang Kakak ini kita agak ngalor ngidul dulu sebentar sambil nunggu yang lain. Sedihnya di TikTok atau di Reels, Instagram, kalau misalnya ya Bunda Abang Kakak ngikutin dan ada lewat tuh ya di FYP-nya, itu tuh ini, ada tren namanya Day One Mokel. Jangan sampai kita ikutan ya Bunda Abang Kakak.
cukup lah ya. Karena kita kan nggak tahu ya, bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik dan tidak sia-sia. Seperti itu. Wow, gambarnya itu ya hilangnya. Apakah suara Ulul sampai sekarang masih jelas? Karena sebenarnya ini agak deg-degan ya Bunda Bang Kakak. Dari tadi Ulul sempat kelempar keluar masuk dari dunia karena sepertinya sinyalnya kurang stabil. Semoga aman. Bagaimana ya Bunda Bang Kakak, boleh dibantu di chat di kolom chat ya, di obrolan itu apakah suaranya jelas? Nggak jelas gitu. Kalau misalnya nggak jelas, monggo boleh ditulis tidak jelas, tapi kalau jelas boleh dibantu di kolom chat. Ini coba untuk masuk di dua device. Jadi kalau misalnya nanti agak ke kanan ke kiri, itu karena baca kolom chatnya dari sebelah kiri. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bareng siapa? Ayo, ayah bunda bang kakak, mungkin kalau misalnya malu-malu jawab pertanyaan-pertanyaan dulu yang sebelumnya. Ini dijawab dulu. Kalau hitung sampai 10 nih, nanti kita makin malam nih mulainya. Ayo, kira-kira siapa narasumber kita pada malam hari ini? Ada yang tahu? Boleh kasih waktu deh, boleh nyontek silahkan. Contek flyer yang udah dibagiin tadi. Alhamdulillah jelas kakak, alhamdulillah. Siap. Bunda, bang kakak. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Deng, 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 deng. Bang Adia, betul. 100 buat Kak Yami Fauzia. Ih, keren. Ih. Siapa sih Bang Adia itu? Nah, Bang Adia itu kontennya yang tadi kita lihat ya bareng-bareng. Ustadz Adia Nugraha, betul. Mantap. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng Ustadz Adia, atau yang lebih sering dikenalnya Bang Adia ya. Beliau adalah seorang ustadz, seorang konten kreator juga yang cukup aktif membuat konten di Instagramnya. Nah, Ul tidak akan panjang lebar mengenalkan beliau ini siapa, tapi pada saat ini beliau sedang aktif juga sebagai penulis. Jadi semisal ayah bunda bang kakak pernah membaca ebook beliau yang belajar jadi suami, atau ebook dari istrinya yang ikut di konten tadi, Teh Pipit belajar jadi istri, beliau adalah penulisnya, dan kabar gembiranya adalah kalau nggak salah udah ada buku cetaknya dan udah open PO. Nah, kalau pokoknya masalah informasi-informasi seperti ini bukan masalah ya. Pokoknya informasi-informasi terkait bukunya Bang Adia atau siapa itu Bang Adia, itu silahkan cek aja langsung di Instagram beliau @bang_adia. Karena kalau misalnya Ul bacain CV-nya, itu kan kayak yang oke, kayak gitu aja. Karena semakin malam biasanya semakin udah lowbat gitu ya buat matanya. Jadi sepertinya kita langsung saja mulai ya. Kebetulan juga Ustadz Adia sudah ready dari tadi, sudah menunggu sudah tidak sabar untuk berbagi ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Dan mari kita doakan, nanti Bunda Bang Kakak kebetulan beliau sakit, dan mungkin hari ini nggak tahu nih, udah enakan atau memaksakan enakan untuk bisa sharing bareng kita malam ini. Mari kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan lekas diberi kesembuhan jika memang belum begitu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita panggilkan dulu. Assalamualaikum Ustadz Adia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kau? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz Siap. sehat Ustadz. Alhamdulillah. Udah Masya Allah. jauh lebih fresh. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Mari kita mulai dengan bersama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Adia, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Kak Ul. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali
di malam yang spesial karena ini kita ada di Sabtu ya, di Jumat malam. Eh, Alhamdulillah banyak surprise di Ramadan ini, dan ngerinya ini ngisi di Al-Murabi ini ketika dikasih judul mati itu nomor cabut. Tepat seminggu yang lalu saya dapat experience mahal tentang kematian. Yang saya kira ternyata kematian itu betul-betul misteri, sesuatu yang pasti, tapi kepastian tersebut kita nggak bisa memastikan, ya. Kita nggak bisa memastikan. Jadi ini yang mahal. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mau cerita kalau tepat di minggu lalu hari Kamis, saya di awal Ramadan itu saya berangkat dari dari Pontianak ke Bekasi mau menjenguk kakaknya ibu, jadi abangnya ibu yang sedang sakit. Kami panggilnya Uwa. Uwa ini sakitnya udah senior, udah 80 tahun lebih dan sudah 12 hari di ICU. Uwa ini adalah orang yang menikahkan ibu dulu ketika ibu menikah, artinya bukan menikahkan, mengurus ibu dalam proses menikah, kakek masih ada. Dalam prosesnya saya ketika kecil tuh dibesarkan dan diasuh sama Uwa ini. Jadi kalau bahasanya kalau di Pontianak atau di Jawa tuh Pak D ya. Pak D tapi rasa kakek gitu karena spare umurnya sama ibu 20 tahun lebih. Ketika dalam 12 hari beliau sakit di rumah sakit, itu keluarga udah berdatangan. Yang dari Lampung, dari Bandung, dari Garut, datang semua jenguk. Datang semua jenguk untuk melihat beliau. Karena tanda-tandanya sudah menunjukkan beliau sudah akhir gitu kan. Akhirnya sampai di rumah sakit, dibawa pulang karena secara medis sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sampai di rumah, begitupun keluarga datang lagi. Kebetulan di minggu lalu saya ada acara di Bandung tanggal 21 di hari Sabtu kan. Akhirnya saya yaudah hari Jumat, hari Kamis saya berangkat dulu ke jenguk Uwa gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam itu saya datang ke rumah jam 11 malam. Ternyata saya masuk ke rumah dan ketika itu pula kondisi Uwa lagi sakratul maut. Jadi pas saya datang kedapatan untuk mentalkin beliau. Ditalkin dan alhamdulillah jam 2.52 8 menit sebelum jam 3 beliau meninggal. Hari Jumat berarti dini hari ya, di bulan Ramadan tanggal 2 ketika itu. Ada perasaan sedih karena kehilangan, tapi ada perasaan bangga dan senang karena beliau meninggal dalam kondisi terbaik. Beliau meninggal dalam kondisi yang keren gitu ya, di hari Jumat di bulan Ramadan. Besoknya saya ngurus full sampai proses-prosesnya. Yang ingin saya sampaikan teman-teman, ternyata kematian itu adalah gerbang yang kita akan pasti lewatin, gerbang yang akan kita pasti datengin. Tapi betul-betul Allah tuh kasih misteri kapan berangkatnya dan kapan kita datang lewatin gerbang kematian itu kita nggak tahu. Makanya kalau dilihat sekarang mungkin pernah ada bandar narkoba ya, Freddy Budiman divonis mati karena menjadi bandar narkoba besar. Ternyata dalam proses dia menuju vonisnya dia bertobat. Bahkan ketika permintaan terakhir dia meminta tidak diikat matanya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari ini kita melihat bagaimana manusia berjalan di atas dunia. Itu betul-betul masih skor sementara. Kita nggak pernah bisa mengklaim seseorang itu pasti akan akhirnya indah atau pasti akan akhirnya buruk. Nggak bisa. Maka doa yang sangat kita panjatkan dan selalu kita minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau usik lagi hati ini. Jangan engkau goyahkan lagi hati ini setelah engkau kami sempatkan hati ini menerima indahnya hidayah. Karena ada orang yang sudah menerima hidayah dan Allah cabut. Nikmatnya hidayah ini adalah nikmat yang tidak bisa terukur. Kita nggak bisa ngukur. Makanya teman-teman,
Tidak bisa kita menilai orang lain terlalu baik selama dia masih hidup, dan tidak bisa kita menilai orang lain itu terlalu buruk selama dia masih hidup. Karena kita nggak pernah tahu skornya seperti apa. Mohon maaf, Uwa yang meninggal di hari Jumat, di tanggal 2 Ramadan, semasa hidupnya, kita nggak tahu apa yang dia kerjakan. Bahkan ketika beliau meninggal di hari itu, kita pun terkaget-kaget. Masya Allah, bisa ya meninggal di waktu ini. Gitu. Artinya semua yang kita lihat oleh mata manusia itu masih skor sementara. Jadi teman-teman, malam hari ini saya mau tegaskan, kematian itu pasti. Tapi kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita mati. Saya ulangi ya. Kematian itu pasti. Kematian itu pasti datang. Siapapun, sehebat apapun kita, ya kan, ngerasa dunia milik kita, kematian itu pasti datang. Tapi kita nggak tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita mati. Kita cuman bisa memastikan apa bekal yang kita siap bawa untuk kematian. Orang yang menyiapkan bekal kematian itu seperti orang yang sedang berlomba. Orang yang sedang lari sprint menuju finish. Ketika ada orang yang sedang berlari, ya nggak usah sprint, larinya maraton, 42 kilometer, lari tuh. Ada orang yang fokus sama larinya, fokus sama kualitas lari, pace-nya, ritmenya, bagaimana dia bisa sampai di tempat di waktu yang terbaik. Tapi ada orang yang fokus sama selebrasi. Lagi lari dia asik foto, asik selfie. Lagi lari dia asik nyapa orang lain, asik ini. Apakah hasilnya akan sama? Berbeda. Orang yang fokus sama proses dia sedang berlari, proses balapan yang sedang dia lalui, maka dia akan sampai sesuai dengan targetnya. Begitupun orang yang sedang siap-siap menuju alam kematian. Teman-teman, kematian itu bukan sesuatu yang horor. Ketika saya nemenin kemarin ya, Uwa meninggal, gak horor sama sekali. Gak sedih yang segugukan, gak sedih. Kita ngerasa kayak ini kepastian. Dan ketika meninggal tuh, dia bilang, alhamdulillah waktunya baik. Dibersihkan, disemayamkan, dikuburkan. Saya sampai ke Tasik ketika itu, ngelihat, oh Masya Allah. Sudah. Walaupun ada perasaan sedih ya ditinggalkan, tapi perasaan senang dan bahagia bisa meninggal di waktu terbaik itu jauh lebih besar. Ternyata betul kata Allah bahwa kita menjalani perjalanan ini panjang sekali. Kita ini ada di alam kedua, teman-teman. Alam pertama kita pernah singgah di alam rahim. Di mana ketika kita itu di dalam perut ibu kita dibesarkan, bahkan ruh dimasukkan, sebelum dimasukkan ruh ke dalam perut ibu kita ditanya sama Allah. Alastu bi rabbikum, di Quran surah 7 ayat 172. Kita jawab, bala syahidna. Kita jawab, iya. Engkau Tuhanku. Baru dimasukkan ke perut ibu kita. Ketika itu kita tumbuh. Alhamdulillah saya baru tanggal 2 Februari lahiran anak keempat. Itu betul-betul melihat bagaimana anak ini tumbuh di perut ibunya. Dan akhirnya ketika lahir, dimasuk ke alam dunia. Lucunya alam dunia ini adalah ketika kita menangis terlahir ke dunia, orang-orang sekitar kita tertawa. Wah, bahagia lahir. Padahal kita nangis. Wah, wah. Orang-orang sekeliling ketawa. Makanya orang-orang soleh, orang-orang alim dari para ulama mengatakan dunia ini akan tertawa ketika kita menangis di awal. Maka bekerjalah ihris ala amalik. Bekerjalah dengan pekerjaan yang luar biasa. Bermanfaatlah dengan manfaat yang banyak. Hingga suatu saat engkau akan tertawa ketika kematian datang dan orang-orang sekelilingmu akan menangis. Jadi perjalanan dunia ini kita nggak tahu ya kapan kita meninggal, bagaimana kita meninggal, di mana kita meninggal, kita nggak tahu. Tapi yang kita bisa pastikan adalah bekal apa yang sudah kita siapkan. Kita lagi balapan, fokus sama tujuan. Orang ngomong apa terserah. Aku lagi golek sanggup mati. Aku lagi siapkan persiapan yang harus aku siapkan. Bayangkan teman-teman, setelah alam dunia, kita masuk ke alam kedua. Namanya alam barzah, alam kematian, alam kubur.
gerbang kematian, setelah itu kita masuk ke dalam alam kubur. Obrolan kami di mobil ketika selesai menguburkan Wak, saya bilang sama ibu nanti kalau meninggal mau dikubur di mana? Di sini. Tapi terserah di mana aja. AA di mana? AA akan merantau di Pontianak. AA di Pontianak aja deh. Kalau meninggal di mana biar nggak ribet. Ya udah. Dimanapun dikuburkan nggak masalah. Toh alam barzahnya masing-masing. Kan kuburan kita di dunia sama alam barzah itu konsep yang berbeda. Ya kan? Kemarin ada orang yang konsultasi, Ustadz pengen mindahkan makam orang tua dari Pontianak ke Solo. Karena orang tua meninggalnya di Solo. Menurut sebagian ulama, kalau tidak ada uzur yang syar'i, maka tidak usah dipindahkan. Kalau hanya ingin ziarahnya lebih dekat, maka tidak usah. Kecuali ada pembangunan, ada uzur yang besar, itu boleh dipindahkan. Jadi kita lihat, ya sudah, meninggal dimanapun yang penting sama. Tapi tahu gak teman-teman? Alam ketiga ini, alam barzah ini ada dua kemungkinannya. Kita bisa mendapatkan azab kubur, ini yang sering didengar, makanya orang takut. Kenapa kematian itu jadi horor? Karena dengarnya azab kubur. Wah, dikubur ditanya, dipukulin, diazab. Padahal kita tuh punya kesempatan untuk dapat rizki kubur. Nikmat kubur tuh jarang dibahas. Bayangkan di kuburan nanti kita mendapatkan rezeki yang luar biasa dari amal perbuatan yang pernah kita perbuat di bumi. Jadi menghadapi alam kubur itu kita ibarat memasuki tempat dengan perbekalan yang sudah kita bawa, teman-teman. Misalkan sekarang Kak Uul dari Pontianak mau berangkat ke Surabaya. Bawa bekal nggak Kak Uul? Bawa kan? Bawa baju, bawa alat mandi, ya kan? Pertanyaannya, apakah di Surabaya itu nggak ada yang jualan baju? Ada. Ya. Ada yang jual alat mandi? Ada. Ya. Kenapa tetap bawa bekal? Jaga-jaga. Jaga-jaga, ya kan? Ya, menghemat, jaga-jaga, biar nggak mubazir segala macam, kita tetap siapin bekal. Dalam prosesnya kalau ada yang ketinggalan kita bisa beli. Sekarang Indomaret, Alfamart di mana-mana. Tapi ketika nanti kematian datang, kita masuk ke alam barzah, kita benar-benar hidup di alam barzah itu dengan bekal yang kita siapkan. Gak ada Indomaret, gak ada Alfamart, gak ada tempat lagi untuk beramal setelah itu. Jadi benar-benar ketika kematian datang, plak, udah. Maka ada banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang yang tidak soleh, itu berandai-andai bisa dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah. Ya kan? La asadaqanna. Aku pengen bersedekah ya Allah, bentar aja. Saking apa? Saking selama ini dalam kehidupannya dia bersantai-santai. Dia kira alam barzah itu ya bisa dia lebih begitu aja, ternyata tidak. Teman-teman, alam barzah ini ibarat power bank kalau kata Ayah Man. Guru kami bilang alam barzah ini ibarat power bank. Yang ketika kita masuk ke dalam alam barzah, kita harus siapin power bank yang besar. Agar apa? Agar bisa terus menjalani kenikmatan dalam alam barzah. Jangan sampai ketika di alam barzah, baru masuk sehari udah lowbat, udah gelap, udah nggak punya apa-apa yang kita bawa. Gitu. Maka hari ini betul-betul yang harus kita coba pikirkan. Hari ini yang harus coba-coba kita sampaikan. Nomor kematian itu adalah nomor cabut, bukan nomor urut. Rahasia kematian ini luar biasa. Dan semua yang kita lihat oleh mata manusia ini hanyalah skor sementara. Saya pernah lihat sama guru saya tanya, Ustadz, katanya ada yang nanya ke guru saya, Ustadz, kami ngefans sama Ustadz. Gimana caranya biar punya anak soleh seperti Ustadz gitu. Biar gimana caranya anak-anak kami mencintai agama, mencintai ilmu, biar jadi anak soleh, orang soleh seperti Ustadz. Ustadz saya malah nangis, guru saya malah nangis. Dia bilang, ibu jangan ngefans sama saya masih hidup katanya. Nggak tahu hidup saya ke depannya seperti apa, wallahu a'lam. Kalau mau ngefans, kalau mau ngikutin, lihatlah ulama-ulama yang sudah meninggal husnul khotimah katanya. Beliau-beliau yang sudah jelas husnul khotimah, itulah orang-orang soleh yang bisa kita pelajari ilmunya, yang bisa kita pelajari akhlaknya, yang kita bisa ambil perangai kehidupannya. Jangan lihat kita yang masih hidup. Kedepannya kita nggak tahu ada apa. Doakan kami istiqomah. Tapi jangan sampai terlalu mengagungkan ketika suatu manusia. Ibu, ya Allah, nggak boleh kita lihat. Karena memang tadi, semua masih skor sementara. Nah teman-teman, yang harus kita siapkan apa? Tadi kita bilang, kita nggak
tahu kematian itu di mana, kapan, dan bagaimana kita meninggal, kita nggak tahu. Tapi kita tahu bagaimana mempersiapkan kematian. Nah, malam hari ini saya mau bahas satu ayat aja. Semoga ayat ini bisa jadi bekal. Saya nggak bakal bahas banyak ayat. Dari tadi saya nggak munculin slide-nya. Saya cuma mau munculkan slide satu ayat ini. Dan ayat ini adalah ayat yang menjadi reminder bagi saya pribadi selama ini. Dan saya tulis di dapur. Saya tulis di papan tulis dapur rumah saya. Menjadi selalu kami baca bersama keluarga. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini adalah ayat masyhur yang mengingatkan kepada kita bahwa setiap dari kita yang bernyawa pasti akan mendatangkan kematian, akan merasakan kematian. Oke? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Allah menyampaikan di ayat selanjutnya, wa nabluukum, dan kami akan menguji kamu. Artinya sebelum kematian datang, selama hayat masih di kandung badan, selama hidup masih ada nafasnya, Allah akan menguji kita bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan ujian kebaikan. Fitnah sebagai cobaan yang nyata. Kenapa? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini sebenarnya bocoran hidup. Ini sebenarnya bocoran kurikulum kehidupan yang Allah sampaikan pada kita. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti mendapatkan kematian. Kita yang hari ini bernafas, bisa ikut Zoom, bisa bermuamalah dengan orang lain, bisa ngurus anak, bisa ibadah, bisa taraweh, bisa puasa. Pasti, bukan mungkin, pasti di antara kita akan mati. Ya kan? Pasti di antara kita akan mati. Oke? Terus ketika kita mati, apa yang harus disiapkan? Bagaimana? Maka selama kita hidup, Allah akan uji kita dengan ujian. Yang pertama Allah sebutkan ujian keburukan, wa nabluukum bisyarri. Kenapa Allah sampaikan ujian keburukan di awal? Karena di ujian keburukan banyak dari kita yang lulus. Teman-teman, kalau ada motor jatuh, gak usah hilang ya, kalau hilang suka ngenes. Motor jatuh, rusak. Handphone nge-lag, rusak. Apa yang kita bilang? Astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu. Kalau ujian keburukan tuh banyak dari kita yang ingat Allah gitu. Ya Allah, kenapa seperti ini? Semakin buruk keadaan, semakin kita berdoa. Pokoknya semakin tragis, semakin dramatis, doa kita semakin manis gitu. Ya Allah, please help me gitu. Ujian keburukan, kita langsung ingat sama Allah. Ya kan? Tapi yang kedua, wa nabluukum bil khair, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kenapa ujian kebaikan diucapkan kemudian? Karena ujian kebaikan adalah ujian yang paling sulit dilewati. Ada satu perkataan dari guru kami bilangnya kayak gini. Saya tidak takut ketika melihat santri-santri saya hidupnya susah. Mereka sedang struggle, sedang berjuang. Lagi itu saya tuh senang katanya. Kenapa? Karena di situ mereka bisa menemukan esensi hak kehambaan dan kekuatan dari Allah. Tapi saya takut ketika mereka udah mulai hidupnya baik-baik saja. Waduh, takut. Sholatnya jadi gak bermakna. Semuanya jadi, aduh, na'udzubillah. Ujian kebaikan dan keburukan ini adalah kurikulum utama dalam hidup, teman-teman. Tugas kita apa? Tugas kita sadar bahwa hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah perjalanan dari satu ujian ke ujian selanjutnya. Semua kita lewatin itu ujian. Maka ketika teman-teman dapat duit, ujian. Nggak dapat duit, ujian. Ujiannya apa? Ujian sabar, ya, dan ujian syukur. Bagaimana hadis Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Ajaban min amril mu'min." Sebuah hal yang ajib, sebuah hal yang menakjubkan bagi seorang muslim. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Dan ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dua-duanya khair. Jadi orang muslim ini dalam keadaan apapun akan mendapatkan kebaikan.
Kita nggak bisa teman-teman lihat ada orang kelihatannya soleh, keluarganya sakinah, rumahnya bagus, uangnya banyak, terus kita bilang, aduh keren banget pasti ibadahnya baik. Terus kita lihat orang lagi, satu kekurangan harta, anaknya sering sakit, ini terus bilang pasti azab dari Allah. Kita nggak bisa bilang kayak gitu, karena masing-masing tergantung responnya. Ada nabi yang Allah ujian dengan kesakitan. Ada Nabi Ayub yang diuji dengan sakit bertahun-tahun. Dalam riwayat sakitnya Nabi Ayub 14 tahun. 7 tahun itu istrinya bilang sama suaminya, wahai suamiku, 7 tahun kita sudah mengalami kehidupan yang serba kesulitan. Anak meninggal semua, bisnis hancur, peternakan, rumah hancur. Kita sekarang sakit, miskin, gak bisa kerja. Kenapa engkau gak minta solusi kepada Tuhanmu? Nabi Ayub menjawab, wahai istriku, berapa tahun kita bahagia? 14 tahun. Malulah, 14 tahun kita bahagia, hidup serba ada. Baru 7 tahun Allah uji, aku sudah mengeluh. Gak kuat istrinya. Disitulah istrinya pergi dari rumah, meninggalkan Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar. Ya kan? Dan akhirnya ketika sudah waktunya Nabi Ayub sambil berdoa, Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit tapi engkau maha pengasih. Baru Allah berikan solusi. Allah berikan air, Allah berikan segala macam. Dan Allah kembalikan istrinya, anaknya, bisnisnya, hidupnya. Allah jadikan lebih baik dari sebelumnya. Ada nabi yang diuji dengan kebaikan. Nabi Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman kaya raya luar biasa. Diuji dengan kebaikan. Ketika kebaikannya datang, bayangkan Nabi Sulaiman punya rencana ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ketika itu berdiskusi dengan BOD-nya, Board of Director, orang-orang terbaiknya. Ada manusia, ada jin. Ketika itu saya akan memindahkan singgasana Ratu Balqis. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan? Karena ada jin, ifrit, ya, ifrit dari jin, dia bilang, aku bisa memindahkan singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tapi ada satu manusia yang bilang pada Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana bahkan sebelum engkau mengedipkan mata. Ketika Nabi Sulaiman mengedipkan mata, singgasana Ratu Balqis sudah ada di istana beliau. Di situ apa yang harusnya Nabi Sulaiman sampaikan? Harusnya Nabi Sulaiman merasa seperti Qarun. Aku hebat, ilmuku hebat, timku jagoan. Tapi Nabi Sulaiman mengucapkan satu kalimat, Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani, yang akan mengujiku, aashkur am akfur. Apakah aku bersyukur ataukah aku menjadi orang yang kufur? Jadi Nabi Sulaiman punya kesadaran bahwa kebaikan yang dia terima, harta yang banyak, tim yang hebat, pasukan yang luar biasa, semua yang ada itu adalah ujian dari Allah untuk mengukur apakah dia akan bersyukur atau dia akan kufur. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam hari ini saya pengen menggarisbawahi ayat ini karena kita biasanya cuma hafal sampai kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pengen hafalkan di ayat selanjutnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Kita pengen menghafalkan bahwa sebelum kematian itu datang, kita akan menghadapi rangkaian ujian-ujian dari ujian keburukan sampai ujian kebaikan. Buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasa hidup tidak baik-baik saja. Buat teman-teman yang ngerasa sekarang penyakit tak kunjung sembuh, hutang yang tak tahu gimana cara melunaskan, keluarga yang gimana caranya, wah gak selesai-selesai. Ternyata itulah ujian bagaimana kita menemukan Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba. Itu ujian kesabaran. Semua nabi diberikan kondisi tidak ideal. Ada nabi yang dimasukkan ke dalam perut ikan. Ya kan? Nabi Yunus gara-gara pergi sebelum perintah dari Allah. Dalam riwayatnya Nabi Yunus itu cukup menunggu 1 hari saja. Karena besoknya azab akan Allah turunkan. Tapi karena Nabi Yunus pergi sebelum Allah perintahkan, Allah berikan ujian. Masuk ke dalam perut ikan, di tengah malam, di tengah laut, 3 kegelapan. Zulumat, lapis-lapis kegelapan. Tapi di tengah lapis-lapis kegelapan, Nabi Yunus menyadari salahnya dan akhirnya berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gak nyalahkan orang lain, gak nyalahkan keadaan, introspeksi dan muhasabah sambil menemukan di mana salahnya diriku. Akhirnya Allah angkat ke permukaan. Nah, teman-teman dirahmati Allah,
Malam hari ini yang harus kita lihat adalah jangan pakai kacamata yang mengeksekusi orang lain, mengeksekusi orang-orang sekitar kita, bahkan sebelum Allah tiupkan peluit terakhir. Kehidupan ini adalah pembelajaran, di mana ketika ujian datang kita bertumbuh dewasa, kita bertumbuh jadi lebih baik. Ada orang yang dari kecil baik, akhirnya diuji. Saya punya teman yang Masya Allah baik, luar biasa, kaya raya, hidupnya oke. Ternyata ujiannya datang di usia 35. Semua berbalik. Sekarang dia sedang menjalani ujiannya. Dari awal saya bilang, nikmati semua ujiannya. Kita nggak tahu di mana ujungnya. Allah tuh nyiapkan gerbang kematian itu kita nggak tahu di mana. Dan Allah tuh nyiapin jalan dakwah ini panjang. Ujungnya tuh nggak ada, nggak kelihatan. Tapi kabar baiknya, tidak satupun dari kita, ayah bunda abang kakak, yang Allah perintahkan untuk bisa menyelesaikan kebaikan ini sampai finish yang nggak ada. Kita cuma diperintahkan oleh Allah untuk bisa mati di atas jalur ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan berislam. Ya kan? Kemarin saya ketika mentalkinkan tuh la ilaha illallah, saya bisikan ke kuping uwa saya, uwa yang ikhlas, yang ridho, ini ketepatan terbaik, waktu terbaik, tempat terbaik, Ramadan, hari Jumat. Uwa yang ridho, uwa siap-siap mendapatkan nikmat kubur. Sambil saya bisikin, yuk uwa pelan-pelan, la ilaha illallah. Saya lihat betul bagaimana la ilaha illallah tuh menjadi impian gitu. Wah, Masya Allah. La ilaha illallah yang kita mudahkan untuk ucapkan, ternyata dalam keadaannya tuh tidak semudah itu. Nah, dalam prosesnya teman-teman, dalam proses perjalanan itu, itulah yang harusnya kita sadari bahwa kematian itu adalah gerbang menuju alam yang lain. Alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Panjang perjalanan kita, butuh power bank yang banyak. Jadi tugas kita hari ini adalah menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Apapun yang sedang kita hadapi, Allah nyiapin resultnya. Saya sering bilang sama orang-orang yang sedang mengeluh ya, saya bilang ke teman-teman yang sedang menghadapi ujian ini dengan penuh warna. Saya bilang, tenang, walaupun apapun yang kita kerjakan tidak membuahkan hasil, Allah gak mungkin menyia-nyiakan setiap prosesnya. Kalau bahasa kerennya anak Gen Z itu, Allah gak mungkin bawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Gak mungkin. Saya sering bilang, kaul santai. Gak mungkin kaul. Pasti Allah nyiapin skenario terbaik. Dan kalaupun skenario yang terjadi tidak sesuai dengan mau kita, Allah pasti sudah nyiapkan skenario yang jauh lebih manis. Gitu teman-teman ya. Jadi malam hari ini jadi malam muhasabah bersama. Jangan takut dengan kematian. Jangan takut dengan mati. Jangan takut dengan makhluk setelah mati karena sudah tidak bisa terkoneksi. Tapi takutlah dengan kematian yang kita hadapi tanpa membawa perbekalan. Ya, semoga kita semuanya bisa meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Bawa paket yang besar, bawa prestasi yang luar biasa. Kalau kata guru kami tuh, beliau suka bilang gini, saya pengen ketemu Rasulullah dengan bangga dan bilang, ya Rasulullah, aku sudah ngerjakan A, B, C. Dan ketakutan yang sangat malu walaupun ada di surga. Ketika itu Rasulullah nanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk umatku? Kalau kita selama ini terlalu egois mikirkan diri kita sendiri, kita mau jawab apa? Ya. Itu teman-teman muhasabah kita malam hari ini, satu ayat yang bisa menemani. Nanti kita banyak-banyak ngobrol ya, ini pertanyaan udah bagus dari Abah Ruman. Harapan saya kaul malam hari ini kita banyak tahadus binikmah, banyak menceritakan pengalaman-pengalaman dan pengen ngobrol apa pandangan teman-teman tentang kehidupan dan tentang ujian yang sedang kita jalani bareng-bareng. Karena materi utamanya adalah mati itu nomor cabut, tapi sub materi malam hari ini adalah semasa. Semua masih skor sementara. Jadi jangan menjudge sebelum sudah datang judgment day ya. Kita nggak bisa lihat siapa yang paling utama, siapa yang paling
baik karena banyak kisah-kisah dari ulama-ulama yang tersungkur ketika mengetahui bahwa amal soleh yang dianggap amal soleh ternyata tidak dianggap amal soleh. Nauzubillah, subhanallah. Gitu dulu Kak Ul, silakan nanti kita jawab-jawab pertanyaan. Ahlan wa sahlan. Siap. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Cek, aman suaranya? Oke. Alhamdulillah, tadi kita udah mendengarkan dari Ustaz tadi ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi Q&A, izinkan Uul ada sponsor sedikit Ustaz. Jadi kan beberapa kali disebutkan bahwasanya kita ini sekarang sedang mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah banget, ini tim Murabi itu sudah menyediakan satu webinar lagi, Ustaz. Jadi ada satu webinar khusus yang kita kan nggak tahu ya kapan kematian itu menjemput dan apakah memang Ramadan ini adalah Ramadan yang bisa kita sambung lagi tahun depan atau bahkan ataukah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka mari kita bersama-sama berikhtiar untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Dan tim dari Murabi sudah menyediakan webinar khusus rahasia Lailatul Qadar bersama Ustadz Umar Fas, Ustadz Adi Anugraha, dan Ustadz Zakaria Amali. Yang insya Allah akan kita mulai pada tanggal 10, 12, 15 bulan Maret, jadi bulan depan ya. Dan alhamdulillahnya nih ya Bunda Bang Kakak, buat yang daftar ikutan webinar ini, insya Allah ya Bunda Bang Kakak akan mendapatkan ada bonusnya. Apa tuh? Jadi ayah Bunda Bang Kakak akan mendapatkan free amalan tracker menjemput Lailatul Qadar. Nah, amalan tracker ini apa sih? Gimana sih cara daftarnya? Insya Allah akan Uul jelaskan setelah sesi kita berakhir. Jadi pastikan ayah Bunda Bang Kakak tidak kemana-mana sampai sesi malam ini berakhir. Seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke Q&A, izin membacakan pertanyaan yang tadi sudah masuk, Ustadz. Bismillah. Ustadz, izin bertanya, perihal keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebenarnya agak merinding, Ustadz, bacain ini. Karena baru aja waktu scrolling TikTok, itu ada konten dari santri yang menurut Ul, oh iya ya, nah, itu juga ngomongin tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Sementara kita tahu bahwa urusan akhirat harus lebih diprioritaskan dan dunia lebih banyak membuat manusia lupa akan kebutuhan dia di akhirat. Lantas, bagaimana kita menyikapi dunia ini, Ustadz, agar kelak ketika kita mati kita bisa menggapai husnul khotimah? Terima kasih. Silakan, Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Mbak Ruman untuk pertanyaannya luar biasa. Saya ingin berbagi satu ayat. Ini ayat yang saya juga punya kisah tentang ayat ini, tentang bagaimana prioritas itu diberikan. Teman-teman, Allah berfirman di Quran surah Al-Qasas ayat 77. Ini menarik ayat ini. Kalau teman-teman baca 76, 78, ini bercerita tentang Qarun. Tapi di ayat 77-nya Allah sampaikan bagaimana Qarun itu sebagai benchmark orang yang salah melihat prioritas dunia. Kalau misalkan kita cek ya, ayat 76 itu kan tiga. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Ceritakan ini ayat 76. 77-nya ayat yang akan kita bahas. 78-nya adalah perkataan Qarun. Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Jadi ayat 76, 78 itu menceritakan Qarun. 77 ini nggak ada Qarunnya. Tapi seolah-olah disempilkan sama Allah di ayat ini sebagai cerita bahwa apa sih kesalahan utama Qarun. Qarun ini adalah orang yang punya kecerdasan luar biasa, kesempatan yang hebat, bahkan Allah berikan privilege berupa harta yang banyak, tapi ternyata salah dalam menilai. Kenapa salahnya? Karena firman Allah di sini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallah. Sebentar saya atur latinnya biar hilang sebentar. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Apa yang disampaikan di sini? Sebentar kalau bisa. Oh ya. Yang disampaikan di sini adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah. Kalau Allah bilang ibtaghi, maka bersungguh-sungguhlah, berhabislah. Jadi yang enggak sekedar mencari tapi jadikan obsesi. Ya kan? Menjadikanlah itu obsesi. Apa yang dicarikan obsesi? Fima atakallahu darul akhirah. Apa-apa yang telah Allah siapkan kepadamu dari negeri akhirat kelak.
Teman-teman, ada yang menarik di sini. Yang pertama Allah sebutkan adalah darul akhirah. Kata-kata dar artinya rumah. Kata-kata darun artinya kampung halaman. Allah lagi mention kita, hey manusia, siapkanlah, pantaskanlah dirimu untuk balik kampung, untuk bisa mudik ke kampung halaman sesuai dengan statusmu. Sesuai dengan statusmu. Apa statusmu? Makhluk surga. Karena di akhirat kelak Allah menciptakan surga yang sudah pernah dinikmati oleh nenek moyangmu. Adam dan Hawa pernah tinggal di surga. Maka dalam tubuh kita sejatinya ada DNA surga. Yuk kejar apa-apa yang sudah Allah janjikan agar kita pantas kembali masuk surga. Nah gitu. Jadi ini adalah obsesi utama hidup dalam dunia, adalah memantaskan diri kita untuk bisa masuk surga. Adalah mengejar bagaimana prioritas utama kita bisa masuk ke surga. Saya kalau bikin kajian, saya kalau ngisi kajian pernikahan, pasti awal ayat yang saya sampaikan adalah Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya kalau kajian bapak-bapak, saya bilang, bapak, tugas kita bukan cari rezeki. Tugas utama suami itu bukan cari nafkah. Tugas utama suami adalah masuk surga dan memastikan semua keluarganya ada di surga yang sama. Artinya obsesi kita pertama adalah menuju surganya Allah, menuju surganya Allah. Oke? Tapi di sini Allah sampaikan, menarik sekali lihat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai engkau lupa bagianmu di akhirat kelak. Jangan lupa bagianmu di dunia. Kalau kita punya obsesi akhirat bagus, tapi jangan lupa kita punya tugas di dunia. Ada anak yang harus kita kasih makan, ada istri yang harus kita nafkahi, ada orang yang pernah kita hutangi dan harus kita bayar. Jangan sampai selama ini obsesi akhiratmu menjadikan alasan engkau meninggalkan duniamu. Aku mah gak mau ngurus dunia. Ada yang marah-marah, haram, dunia terus kamu tuh. Ketika dikasih uang seneng, hati-hati kayak gitu. Dunia itu harus dipikirkan, ya harus. Kenapa? Karena dunia adalah sarana kita mencari bekal di akhirat. Makanya kalau ada orang yang bilang, oh dunia kan gak dibawa mati. Oh salah. Kan harta gak dibawa mati. Oh salah. Harta tuh dibawa mati. Harta tuh dibawa mati. Semua yang kita punya itu dibawa mati. Harta, keluarga. Ingat hadisnya Rasulullah. Hadisnya Rasulullah, idza mata ibnu Adam, kalau seorang anak Adam meninggal, mati, inqata'a amaluhu, terputus semua amalnya, illa min thalathatin, kecuali 3 hal. Illa min sadaqatin jariyatin. Yang pertama disebutkan adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu gak bisa pakai senyuman, Pak. Gak bisa pakai Ustaz kullu ma'rufin sedekah, semua kebaikan tuh sedekah. Walaupun ketemu dengan saudara dengan wajah yang tersenyum, itu sedekah. Ini sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apa? Wakaf. Kebaikan yang kita tanam yang mengalir sampai hari ini. Ada orang yang sebelum meninggal menanam pohon yang akhirnya berbuah dirasakan oleh anak cucu keturunan, itu sedekah jariyah. Dan itu dirasakan dia sampai akhirat, sampai di alam barzah nanti. Makanya teman-teman, kalau ada yang bilang harta tidak dibawa mati, mainnya kurang jauh. Harta itulah yang kita bawa mati. Sebagai apa? Sebagai tempat kita mengumpulkan amal. Wasilah kita mengumpulkan amal. Ya kan? Ayat-ayat jihad tuh. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta, jiwa. Kenapa? Karena harta ini adalah dunia yang kita harus cari, kita kuasai. Tapi jangan letakkan dalam hati. Mobil taruh di garasi. Tapi jangan letakkan dalam hati. Akhirnya mobilnya bisa dipakai untuk ngantar orang sakit, mobilnya bisa dipakai untuk kebaikan, ngantar beras ke pondok. Tapi kalau disampaikan di hati, jadi kita punya rasa memiliki. Na'udzubillah. Dunia itu ada di tangan kiri, teman-teman. Kita kuasai, kita jadikan alat kebaikan. Jangan sampai menyalahkan. Nah, na'udzubillah, hari ini banyak orang yang punya prinsip, udahlah dunia ini kita skip aja, katanya. Kita tinggalkan aja. Kita punya dunia apa? Kita fokus ngejar akhirat. Anak istri kelaparan. Anak istri tidak mendapatkan kebaikan. Jangan sampai ternyata bukan ngejar akhirat, tapi kemalasan berbalut spiritual. Jangan terjebak. Jangan terjebak di kemalasan berbalut spiritual. Para sahabat mengajarkan kita jadi orang kaya, jadi orang hebat.
pandai berpolitik, pandai bersosial, punya pengalaman, punya harta. Bayangkan ketika perang Tabuk ketika itu. Siapa yang mau mensedekahkan hartanya untuk perang? Angkat tangan. Utsman bin Affan. 40 onta. Angkat tangan. Abdurrahman bin Auf. Sekian dinar. Wah, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dunia dia kuasai. Tapi bukan untuk dimakan pribadi. Bukan untuk anak cucu keturunannya saja. Tapi bagaimana dia bisa menjamin itu menjadi izah umat muslim. Jadi teman-teman yang hari ini berpikir, bagaimana dunia hari ini diposisikan agar kita bisa husnul khotimah, dunia dijadikan sarana. Teman-teman, saya punya ilmu dari guru saya Ustadz Lukman sering bilang, uang itu apa? Alat tukar. Saya kasih 50.000. Uang ini apa? Alat tukar? Bukan. Uang ini adalah alat ibadah. Makanya kalau saya bapak-bapak transfer ke istri tiap bulan untuk urusan rumah ataupun urusan nafkah, saya bedakan ya. Kalau saya transfer istri itu beberapa kali. Yang pertama saya transfer urusan rumah. Ayang, ini uang ibadah rumah. Uang ibadah rumah. Ya kan? Yang kedua, kita sampaikan yang kedua adalah uang ibadah ibu. Itu nafkah pribadi. Mau beli skincare kah, mau jajan kah, mau main apa, ahlan wa sahlan. Nanti saya bahas di kelas yang lain tentang nafkah ya. Bagaimana suami bisa ngebagi itu. Jadi ketika dunia atau uang yang hadir itu adalah alat untuk ibadah. Alat kita untuk bisa menebus surga kita. Tanah yang kita punya, mobil yang kita punya, bisnis yang kita punya. Gimana caranya kayak kayak Utsman bin Affan. Sampai sekarang tanahnya berdiri di atasnya hotel. Ya kan di Madinah. Sampai sekarang sumurnya ada. Umar bin Khattab sampai sekarang kebun kurmanya masih ada. Sampai sekarang masih ada kebun kurmanya Umar bin Khattab dikelola oleh yayasan keluarga yang kebaikannya dijadikan beasiswa-beasiswa. Masya Allah. Nah artinya teman-teman, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci dunia. Islam mengajarkan kita untuk memprioritaskan segalanya ke akhirat dan menjadikan dunia adalah sarana nanti kita bisa bermudah-mudah di akhirat kelak. Jadi teman-teman tadi, simpan mobilnya di garasi, jangan di hati. Simpan dunianya di tangan kiri, jangan di hati. Biarkan dunia datang di depan kita dalam keadaan hina. Karena kita nggak bisa dibeli sama dunia. Dunia kita kendalikan. Allahu a'lam bishawab. Gitu Kak Uwal. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ustadz. Ya. Ustadz, misalkan kita sebagai istri mau sholat fardu, namun suami menyuruh memasak sesuatu, bukan makanan utama, hanya sekedar cemilan. Apakah berdosa kalau saya menolak dan memilih sholat dulu? Maksudnya saya mengerjakannya nanti setelah sholat, sementara suami maunya nanti aja sholatnya bareng-bareng. Kan waktunya masih lama. Akhirnya suami mengerjakan sendiri apa yang dia perintahkan. Monggo Ustadz, ini pertanyaan dari Bu Dona, kalau nggak salah tadi, Bunda Dona. Silakan Ustadz. Ini ya pertanyaan tricky nih. Kalau mau benar gini, bikinin ini, jawabnya gimana? Boleh, papa sholat aja ke masjid, nanti pulang dari masjid udah siap. Ini jauh lebih aman ya, karena enggak, lagi malas pengen di rumah. Ya sholat dulu, utamakan sholat dulu. Gimana mau jadi hamba prioritas kalau Allah manggil kitanya malas-malas? Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ini tuh ujian seumur hidup tentang sholat. Jadi bagaimana kita? Tapi Ustadz, suami saya tuh menggerutu bla 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 segala macam. Ya pelan-pelan sadarkan, sampaikan pelan-pelan. Saya tuh punya rule of the game di rumah adalah kalau udah waktu sholat ayah tuh ribet. Istri saya suka bilang gitu dari awal nikah. Kalau udah waktu masih sholat, terus kita masih di jalan kah ngapain, saya pasti akan bad mood. Kenapa sih? Udah waktu sholat kita belum sholat, mampir dulu kemana gitu. Apalagi udah kena macet apa segala macam, itu tuh risau. Karena sholat itu adalah prioritas utama. Maka buat teman-teman, buat bunda yang hari ini sedang berjuang sendirian, suaminya belum paham, ataupun ayah yang sekali ini istrinya belum mengerti, yuk sama-sama terus ngajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik dan doakan yang baik. Jangan menyerah untuk memberikan edukasi tentang sholat. Ya kan? Perintahnya di Quran Surat Toha ayat 132. Saya bukakan.
Di Quran surat Toha ayat 132, Quran surat 30 ayat 20 ayat 132 ini adalah perintah untuk mengajak anggota rumah sholat. Allah tuh ngasih perintahnya tuh menarik. Wa'mur ahlaka bis sholat. Nah, perintahkanlah anggota keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Wastabir itu apa? Levelnya bukan wasbir. Kalau wasbir bersabarlah, kalau wastabir bersabarlah dengan sungguh-sungguh. Jadi dia level kesabarannya beda. Ya bunda Ustaz, saya udah berkali-kali ngajak suami sholat. Wastabir alaiha. Perintah mendirikan sholat itu harus dijalankan dengan detail, perlahan dan terus menerus. Lebih baik kita jadi istri yang cerewet mengingatkan suami sholat daripada jadi istri yang cerewet mengingatkan suami untuk hal yang maksiat. Na'udzubillah. Ya daripada kita, ibu mah cerewet sholat mulu, nggak apa-apa. Daripada nggak cerewet, nanti di akhirat nggak bareng-bareng, gitu ya. Jadi buat bunda, kalau suami nyuruh hal-hal yang tidak krusial, ajak sholat dulu. Ayah sudah azan, ayah ke masjid. Enggak, di rumah aja. Yaudah kasih mau kena. Ayah jadi suami solehah, gitu. Ya, tapi ada beberapa waktu yang pengen sholat berdua, misalkan pengen berjamaah di rumah boleh, sama anak-anak boleh. Atur, kondisikan. Pengen latihan boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ya, kalau harapan kami sholat ke masjid itu jadikan kebiasaan utama. Ustadz, kita juga pengen me time sholat berdua sama suami, gimana? Sholat sunnah boleh tuh, ketika tahajud berdua, imam taraweh di rumah berdua, boleh. Justru ini kebalik, sholat subuhnya di rumah, taraweh di masjid. Ya di masjid boleh taraweh maksudnya, tapi kan yang di masjid itu sunnah. Yang sholat di masjid yang sholat subuh itu sunnah muakkad, jauh lebih diutamakan, gitu ya teman-teman ya. Jadi buat bunda, dorong suaminya untuk sholat ke masjid. Ya kalau dia mah pengen gehu nih, bikinin sekarang sholat dulu, saya enggak dong gini. Ayo udah, ibu sholat dulu sebentar ya, 4 rakaat aja isya nih, kan masih lama waktunya kita sholat berjamaah nanti. Nggak bisa, kita pengen, takutnya pas lagi masak meledak gimana, mati kita belum sholat, gitu ya. Nah sholat aja, udahlah aku masak sendiri, oke sayang nanti aku lanjutin kalau udah sholat, gitu aja. Jadi kita naruh prioritasnya di situ, ya, prioritasnya di situ. Kurang lebih seperti itu bunda. Allahu a'lam bishawab. Baik, makasih banyak Ustadz. Izin membacakan pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Ya. Sebentar, Ustadz. Harus scroll bentar. Nah, ini pertanyaan dari Bunda Yami Fauzia atau Kak Yami Fauzia. Penasaran nih Kang Ustadz dengan ungkapan tadi bahwa dalam kurung Ayahman yang bilang kalau nggak salah dengar, beliau khawatir lihat santrinya senang, tapi senang dengan struggle mereka. Padahal kan biasanya orang pengen melihat sebaliknya. Lalu, bagaimana cara menempa diri agar tangguh dalam menghadapi ujian hidup seperti hal yang dianggap bukan beban seperti gambaran ungkapan di atas? Ini agak-agak seram pertanyaannya, agak-agak tersulit. Ini pertanyaan yang keterbalikan dari perasaan seorang guru ataupun seorang, ya. Banyak dari kita yang ketika ngelihat tim kita bahagia, kita senang, wah bentar lagi dia. Tapi ternyata itu adalah pintu masuk ujian kebaikan. Maka tugasnya seorang guru adalah mendoakan. Jangan lepas doa kita pada mereka. Jadi ketika hari ini kita ngelihat tim, saudara, anak lagi struggle, wah doakan. Doakan terus, kita hadir dalam prosesnya. Kita temenin, kita dengerin kalau dia mau curhat, kita ingetin. Jadi jangan sampai kita nggak hadir gitu. Karena ketika nanti dia sukses, kita nggak pernah hadir dalam proses dia berjuang, mana mau dia dengarkan nasihat kita. Nasihat itu paling sulit disampaikan kepada orang yang sukses. Wah sukses, kaya raya, mobil banyak. Terus datang ketemu Ustadz, terus dibilangin jangan lupa bersyukur. Tahu apa kamu tentang syukur? Kata dia gitu. Saya ini jauh lebih paham tentang syukur. Iya. Gak bisa. Makanya teman-teman, konsep utamanya adalah yuk selagi struggle bersama jangan lepaskan. Selagi berjuang jangan lepaskan. Punya anak, temenin proses berjuangnya. Punya tim, temenin proses berjuangnya. Ketika suatu saat mereka sudah mendapatkan kebaikan, jangan lepas untuk terus mendoakan. Saya sampai saat ini punya beberapa teman yang sedang struggle. Ada pengusaha yang wah luar biasa. Dari dulu saya temenin, saya WA apa segala macam. Terus dengar kalau nelpon dia cerita, ya
dan kalau datang ketemu. Ketika sudah naik ke atas, intensitas saya nyampaikan ya sudah sekedar aja. Sisanya saya doakan. Karena tadi orang di atas tuh akan mudah lupa, susah. Tapi kita doakan dia istiqomah, kita kasih reminder, kita kasih. Jangan sampai ketika di atas kita lepasin, akhirnya jatuh lagi. Nah, auzubillah ketika jatuh kita bilang, nah kan, ayo ulang lagi ya, jangan. Harapannya bisa punya pondasi yang kuat. Makanya posisi struggling, saya ini buat teman-teman ya, ini doa yang menyeramkan ketika saya sampaikan ternyata gak mudah menjalankannya. Jadi di awal nikah, saya itu doa sama Allah gini, ya Allah, jadikan 5 tahun awal pernikahan kami adalah pondasi yang kuat untuk rumah tangga ke depannya. Berikan hamba bukan kemampuan, berikan hamba pengalaman, berikan hamba kebaikan dalam pernikahan ini, biar menjadi pondasi yang dalam bagi kami berdua. Doa itu ternyata Allah kabulkan dengan roller coaster yang amazing gitu. Sampai akhirnya saya terdampar di Pontianak dari Bandung, itu kan doa 5 tahun awal pernikahan gitu. Jadi ketika 5 tahun awal itu struggling betul-betul, dan saya ngalamin dan saya menikmati di 5 tahun kedua itu jauh lebih menyenangkan gitu. Walaupun secara kacamata manusia ujiannya jauh lebih berat, tapi secara kesiapan itu jauh lebih menyenangkan. Kenapa? Pondasinya tertanam dengan rapi. Nah, kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata terbaik yang saya khawatir ketika orang lihat orang senang ya, bukan lihat orang berjuang. Itu adalah kata-kata yang harus ditanamkan oleh orang tua ketika melihat anaknya bertumbuh. Kalau di kelas parenting, Bunda, saya sampaikan 0-7 anak ini harus diberikan ruang bahwa dia tuh dicintai, dia menemukan aktualisasi diri, dia menemukan citra dirinya, dipuji, disayangi, di ini. 7-14 diberikan do and don't, diberikan parangan, diberikan keharusan peraturan-peraturan. Dia tahu adab, dia ngerti fikih, dia ngerti akidah tuh di usia-usia itu. Ya kan? Kalau di awal perkenalan ya. Di usia balik sampai 20 tahun, ayahnya menemani, ibunya menemani dan mengarahkan. Bukan untuk mengarahkan tuh artinya memberikan, nak bagusnya ke sini. Kita mendiskusi, bukanlah jadi diktator lagi karena udah terlambat. Diktatornya harusnya di usia sebelum balik tadi, di usia 7-14 tahun. Nah, ketika sudah 14 tahun sampai balik, kita jadi hadir sebagai teman ngobrol dan bicara. Nah, dalam prosesnya, ketika anak kita balik menuju 21 tahun, jangan berikan kenyamanan, jangan berikan kenikmatan, jangan berikan fasilitas berlebihan. Akhirnya, struggling mereka kurang dan akhirnya mereka nggak punya pondasi dalam kehidupan. Jadi, harusnya anak-anak itu dikasih fasilitas yang minim. Aku nggak punya handphone, ya udah cari, belilah, jual ini untuk beli itu. Nah, teman-teman yang sengaja Allah kasih ketangguhan itu, ternyata itu yang bikin kita tangguh. Saya tuh ya bukan keluarga yang semuanya ada kan. Dalam prosesnya semua terbatas. Tapi ternyata ketika saya menyadari keterbatasan itulah yang bikin kami hari ini punya pondasi yang kuat. Nah, jadi teman-teman, maksud dari kata-kata yang tadi disampaikan, khawatirlah ketika melihat tim, anak, atau orang yang di bawah asuhan kita tuh dalam kondisi baik-baik saja dan senang. Karena di situ titik lalainya besar. Tapi senanglah ketika melihat mereka sedang berjuang, lagi mujahadah, makin kebutuh sama Allahnya tuh tinggi gitu. Salat tahajudnya 8 rakaat, witirnya 3. Itu kan lagi bener-bener butuh sama Allah kan. Karena kalau pas lagi baik-baik aja, kadang tahajudnya cuma 2 rakaat, witirnya cuma 1. Allahu a'lam bisa. Gitu kalau. Baik, Masya Allah. Jadi itu ya, Kak, maksudnya khawatir dan senang ini bukan dalam artian dengki atau iri gitu ya Ustaz. Atau Ya, bahkan mas senang mereka susah, tidak. Tapi memang ada doa yang dipanjatkan setiap apapun yang step kehidupan yang mereka jalani. Seperti itu, Masya Allah. Alhamdulillah setelah sesi Q&A ini Ustaz, bukan bolehkah sebenarnya, bolehlah kami diberikan beberapa kalimat untuk makin semangat menjalani Ramadan ini dan mencari bekal untuk kematian. Silakan Ustaz. ini saya betul kata Kak Ul, saya ini lagi nggak baik, nggak sehat ya, lagi Allah uji dengan kesehatan, kecapean kayak kemarin, pulang ke rumah badan agak menggigil. Hari Selasa masih ini, Rabu, Kamis, Jumat. Kemarin Rabu harus buka puasa, hari Kamis
tamat, tadi Jumat saya batal karena minum obat. Dalam proses itu saya menyadari bahwa ketika kemarin berobat, saya ditemenin seorang teman dan dia bilang, enak ya sehat, kata iya. Iya saya bilang, asihatu tajud, la yaraha ilal mardo. Sehat itu adalah sesuatu yang mahal, mahkota yang nggak bisa dilihat kecuali orang sakit. Jadi mahkota kesehatan itu cuma bisa dilihat oleh orang sakit. Dalam prosesnya saya melihat, oh ternyata tubuh kita ini lemah, perlu dijaga, ini amanah. Bagaimana kedepannya kita harus mempersiapkan hidup. Dan teman-teman, Ramadan itu Allah hadirkan hanya 30 hari sebagai prioritas. Say no to ecek-ecek, karena tak sadar tidak sadar kita sudah lewat hari ke-9 ya kan, bentar lagi. Udah 10 hari pertama kita lewati dan kita belum ngapa-ngapain. Saya ketika sakit juga ngerasa, aduh belum ngapa-ngapain nih, kayak kejar lama ya, pagi 2 kali puasa saya tulis di papan tulis biar nggak lupa. Artinya yuk sama-sama di waktu yang terbatas ini kita punya prioritas, siapkan diri untuk bisa menggapai kebaikan di bulan Ramadan yang jauh lebih baik, agar kita sama-sama bisa menjalani Ramadan ini sebagai tempat terbaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Adia atas waktunya, ilmunya, dan semua sesi sharing yang sudah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Mari kita doakan semoga apa yang diberikan oleh Ustadz Adia dapat menjadi amal jariah beliau, dan semoga beliau sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, rezeki yang banyak, berkah, berlimpah, halal tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustadz juga tidak bosan sering-sering sharing bareng kita, karena seperti yang Uul sebutkan tadi, Ayah Bunda Abang Kakak, terima kasih sebelumnya untuk tetap bertahan di Zoom kali ini. Uul akan melanjutkan tadi ya, bahwasanya tim dari Murabi itu sudah menyiapkan 1 kelas, bukan 1, 3 webinar khusus untuk menemani Ayah Bunda Abang Kakak yang sedang berikhtiar untuk mengejar atau memburu malam Lailatul Qadar. Supaya apa yang kita kejar itu bisa, bukan supaya apa yang kita kejar ya, supaya kita bisa dengan maksimal memanfaatkan waktu yang sudah tidak banyak. Jadi seperti yang kita tahu ya Bunda Abang Kakak, malam Lailatul Qadar itu kan sangat-sangat misterius. Cuman dikasih bocorannya kalau akan ada di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, akhirnya tim Murabi itu sudah menyiapkan sebuah webinar, bukan sebuah, 3 kali pertemuan di webinar untuk membahas secara tuntas amalan cerdas di waktu terbatas dengan membahas rahasia-rahasia Lailatul Qadar supaya kita bisa memaksimalkan ikhtiar kita untuk memburu malam dengan yang katanya malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Nah, gimana cara daftarnya? Ayah Bunda Abang Kakak silahkan daftar di link pendaftaran yang mungkin akan dibagikan oleh admin ya di kolom chat nanti. Atau semisal belum ada link pendaftarannya, silahkan langsung hubungi admin Murabi yang mengirimkan link Zoom pada malam hari ini. Nantinya sebenarnya Uul itu biasanya akan menjelaskan, jadi share screen gitu, cara daftarnya gimana. Tapi kebetulan karena pada malam hari ini sinyal sangat-sangat tidak mendukung, nah pas nih. Ayah Bunda Abang Kakak caranya gampang banget. Pertama-tama silahkan klik link yang sudah dikirimkan oleh admin Murabi ini ya. Kemudian ketika sudah diklik, Ayah Bunda Abang Kakak akan diarahkan ke satu landing page di ruang.id. Di situ sudah lengkap sekali seperti deskripsi dari webinar itu, apa-apa yang akan Ayah Bunda Abang Kakak dapatkan, apa yang akan kita lakukan selama webinar, itu semuanya jelas banget udah dijelasin di copywriting yang ada di bawah. Atau kalau misalnya Ayah Bunda pakai handphone, itu biasanya ada di bawah flyer. Tapi kalau Ayah Bunda Abang Kakak pakai tab atau pakai PC, itu akan ada di sampingnya. Kemudian langsung klik ikutan Bismillah belajar. Dan ini yang menariknya. Ayah Bunda Abang Kakak silahkan memberikan infak terbaik. Silahkan dipilih aja infak terbaiknya. Kemudian langsung klik lanjutkan pembayaran.
Nah, ayah bunda abang kakak biasanya kalau belum punya akun di ruang.id itu akan diminta untuk mengisi data-data yang ada di sebelah kiri. Kalau misalnya pakai tab atau PC, kalau menggunakan HP itu ada di bagian atas, data pembeli. Silahkan diisi dengan data yang aktif. Nah, sip. Nah, jadi ayah bunda abang kakak kalau misalnya udah klik linknya, nanti ayah bunda abang kakak akan langsung diarahkan ke landing page. Silahkan klik info terbaiknya, dan kemudian di bagian data pembeli ini, silahkan diisi dengan sebenar-benarnya data dari ayah bunda abang kakak. Tenang saja, datanya tidak akan disalahgunakan. Jadi pastikan nomor WA dan emailnya itu benar-benar aktif dan bisa dihubungi. Karena semua informasi terkait webinar ini akan disampaikan melalui nomor WhatsApp dan email tersebut. Jadi, tolong dicek 2-3 kali ya Bunda, pastikan nomornya dan emailnya sudah benar dan aktif. Kemudian, setelah mengisi data pembeli, silahkan pilih metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini, ayah bunda abang kakak boleh pilih sesuai dengan m-banking atau e-wallet yang ayah bunda punya. Tapi biasanya UUL itu akan merekomendasikan pakai kris aja biar satset ya. Dan untuk catatan ayah bunda abang kakak, semisal memilih untuk menggunakan m-banking, tadi itu kan ada ya BSI virtual account, Mandiri virtual account, itu hanya bisa dilakukan atau transaksinya hanya bisa dibayar dan dilakukan dengan m-banking yang sesuai dengan pilihan ayah bunda abang kakak. Nah, jadi supaya tidak ribet, makanya karena UUL tuh nggak suka ribet, jadi UUL akan memberikan tips yang lebih satset, lebih oke untuk mendaftar, silahkan pilih pakai kris. Kemudian punya kode voucher dikosongkan saja. Di bawahnya bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan dan saya mengizinkan itu dicentang sampai tulisan bayar sekarangnya berubah warna dan kemudian diklik bayar sekarang. Nah, setelah diklik bayar sekarang, karena ayah bunda abang kakak pakai kris ya, nantinya akan langsung mendapatkan QR code yang seperti di layar sekarang ya, dan bisa langsung di screenshot dan di scan melalui m-banking atau e-wallet apapun yang ayah bunda abang kakak punya. Ini enaknya kalau pakai kris. Bisa pakai e-wallet apapun. ShopeePay bisa, Dana bisa, GoPay bisa. Itu kalau pakai kris ya. Sekali lagi ayah bunda abang kakak, kalau memilih m-banking virtual account itu hanya bisa dilakukan transaksinya dengan m-banking yang dipilih. Jadi misal BSI virtual account ya bisanya pakai BSI, Mandiri virtual account ya berarti Mandiri, tidak bisa silang m-bankingnya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Jika pada hari H tiba-tiba nggak bisa hadir, ada rekamannya nggak? Nah, terkait rekaman, terkait akses record atau teknis, oh ada. Baru mau ngomong, silahkan hubungi admin untuk bertanya. Nah, alhamdulillahnya ada ya Bunda. Jadi jangan lagi ragu-ragu. Kakak boleh nggak kalau misalnya aku ajak teman-teman, atau boleh nggak kalau link pendaftaran malam hari ini aku share ke grup keluarga, ke grup kerja, ke grup bestie, ke grup sahabat, boleh nggak? Boleh, silahkan, monggo. Silahkan disebar sebanyak-banyaknya karena sebenarnya lebih asik kalau kita belajar bareng. Apalagi kalau setelah belajar, hasil dari pembelajaran itu bisa kita jadikan bahan diskusi di grup. Nah, Masya Allah, karena ya Bunda, Bang Kakak, sembari menunggu berbuka, diskusinya itu bukan cuman kayak, Bunda, hari ini masak apa ya? Bukan cuma itu, tapi Bunda, kemarin ikutan ikan kelasnya Ustadz Adia nggak? Misal kayak gitu ya. Ikut. Keren ya kemarin bahasnya tentang ini. Menurut kamu gimana? Untuk saling bertukar POV supaya semakin banyak pandangan yang kita dapatkan untuk bahan pertimbangan agar kita bisa menyaring yang mana yang baik yang bisa kita ambil. Seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ayah bunda abang kakak, jika ada kendala atau pertanyaan lebih lanjut terkait pendaftaran dari webinar Lailatul Qadar ini, webinar rahasia Lailatul Qadar ini, silakan hubungi admin Murobi yang membagikan link Zoom pada malam hari ini. Tapi jika ada kendala pada saat
masuk ke ruang.id-nya, itu bisa langsung kirim aja chat ke orang yang mengirimkan kode OTP. Tapi saran Uul biar nggak ribet langsung ke admin Murobi aja, biar enak seperti itu. Alhamdulillah semua informasi sudah Uul sampaikan dan pada malam hari ini kita sudah sesi sharing bareng Ustadz Adia udah, Q&A-nya juga udah, maka berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya Uul ucapkan terima kasih banyak kepada ayah, bunda, abang, kakak yang senantiasa bertahan di Zoom kita pada malam hari ini sampai selesai. Ayah, bunda, abang, kakak keren banget. Karena selain memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, ayah, bunda, abang, kakak termasuk orang-orang yang beruntung bisa menambah ilmu setelah berusaha untuk beribadah sebaik mungkin. Mari beri tepuk tangan. Masya Allah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf karena pastinya banyak sekali kesalahan yang Uul lakukan, karena yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari Uul pribadi. Mohon kelapangan dada dan keikhlasannya ayah, bunda, abang, kakak untuk memaafkan. Uul ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di kelas Murobi selanjutnya. Uul tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ayah, bunda, abang, kakak. Selamat istirahat dan selamat menyiapkan diri untuk sahur besok. Masya Allah. Selamat malam, Bunda Bang Kakak. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.